Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Simar Halisa dari kelas 85. Di sini saya akan mempresentasikan IPA bab 5 mengenai unsur senyawa dan campuran. Yang pertama ada unsur. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat. Penyebutan nama unsur diatur oleh International Union of Pure and Applied Chemistry. Selain nama, unsur juga memerlukan simbol untuk mempermudah pengenalannya. Ilmuwan telah mengidentifikasi 118 unsur, 94 unsur alami, dan 24 unsur sintesis atau buatan. Para ilmuwan mengelompokkan unsur berdasarkan kategori tertentu yang disebut sifat unsur. Sifat unsur ini terbagi menjadi dua, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Sifat kimia, suatu unsur adalah reaksi yang ditunjukkan untuk ditunjukkan unsur tersebut jika bertemu dengan zat kimia lainnya. Sifat fisika suatu unsur berkaitan dengan kondisi fisik unsur tersebut seperti warna, bentuk zat dalam suhu ruang, kerapatan, titik leleh, dan lain-lainnya. Selain sifat fisika dan kimia, ada juga sifat atomik unsur yang berkaitan dengan bentuk konkret suatu unsur dalam mode atom seperti energi ionisasi, afinitas elektron, konfigurasi elektron, jari-jari atom, kolektronegatifan unsur. Setelah itu dikelompokkan lagi berdasarkan kesamaan-kesamaan tertentu yang nantinya dimasukkan ke dalam suatu daftar yang disebut sistem periodik unsur. Kemudian berdasarkan sifat fisika dan kimia suatu unsur, ada 3 besar yang utama nih, yaitu logam, non-logam, dan metal. Nah, sifat dari unsur logam yaitu ada yang berwujud padat dan ada yang berwujud cair, bersifat konduktor, penghantar listrik yang baik. Titik didih dan titik leleh yang tinggi, ikatan antara atom penyusunan kuat. Sedangkan sifat dari non-logam yaitu bersifat berwujud padat, cair, dan gas. Titik didih dan titik leleh yang rendah, rapuh, tidak dapat ditempa ataupun dibentuk, bersifat non-konduktor atau tidak dapat menghantarkan listrik. Contoh unsur logam: besi, emas, dan seng. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Salah satu teori dari atom yaitu Bohr. Dari gambar tersebut bisa tahu bahwa atom itu terdiri dari proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, elektron bermuatan negatif. Diketahui nih bahwa semua unsur dikelompokkan ke dalam sebuah tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur pertama kali ditemukan oleh Dmitri Mendeleev pada abad ke-19. Kemudian pada saat ini merupakan tanggung jawab IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Kemudian ada senyawa. Senyawa terbentuk dari unsur-unsur berikatan. Setelah unsur membentuk senyawa tersebut akan membentuk zat baru yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Wujud senyawa juga dapat sangat berbeda dari unsur pembentukannya. Jika di dalam unsur terdapat atom penyusunnya, di dalam senyawa terdapat molekul. Unsur molekul. Molekul adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang sama. Molekul senyawa adalah molekul yang penyusunnya berasal dari unsur yang berbeda. Nah, berikut
Ini adalah contoh dari senyawa yang ada di sekitar kita: air, gula, garam dapur, vitamin D, magnesium hidroksida, koloid. Kemudian yang terakhir adalah koloid. Campuran koloid merupakan jenis campuran di antara larutan dan suspensi. Meski memiliki sifat yang hampir mirip dengan suspensi, saat campuran koloid didiamkan, kemampuannya menahan zat terlalu relatif lebih lama dibanding suspensi. Cara memisahkan campuran. Sekarang kita akan pelajari cara untuk memisahkan campuran. Permisahan ini tergantung dari larutan atau tidaknya partikel. Permisahan campuran pada partikel tidak larut caranya yaitu dekantasi. Metode dekantasi dilakukan untuk memisahkan suspensi. Metode pengayakan dilakukan untuk memisahkan partikel kecil dari partikel yang besar. Metode penyaringan dilakukan untuk memisahkan partikel. Metode sentrifugasi menggunakan gerakan partikel, memisahkan antara bahan magnet dan non-magnet. Sedangkan pemisahan campuran pada partikel laut caranya yaitu evaporasi, kristalisasi, ditilasi, kromatografi. Metode evaporasi dan kristalisasi adalah metode pemisahan yang dilakukan dengan cara memanaskan pelarut hingga habis menguap dan hanya menyisakan zat padatnya saja. Distilasi atau penyulingan adalah metode pemisahan campuran dengan menggunakan prinsip perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.